Salve, selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, umat Katolik yang dikasihi oleh Allah. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di hari Sabtu 27 September 2025 bersama dengan saya Feby Grace Hutajulu. Pemirsa, saat ini atau mungkin bagi umat Katolik kita tahu bahwa kita berada dalam tahun Yubelium 2025. Bahkan kita sudah berada di hampir penghujung dari tahun Yubelium ini. Sebagian besar umat Katolik khususnya di Keuskupan Agung Medan tentu sudah melakukan perjalanan ziarah seperti yang disarankan oleh gereja. Yang dimulai dengan rekonsiliasi, kemudian melakukan kunjungan ke tempat-tempat ziarah, lalu melakukan derma dan tentu saja melewati pintu suci atau Porta Santa. Sebagian umat sudah melakukannya, namun masih ada sebagian umat lain yang mungkin belum terlalu mengerti atau memahami apa sebenarnya makna dari tahun Yubelium. Nah, topik kita pada hari ini cukup menarik. Kita akan melihat bagaimana aspek komunikasi ternyata dapat membantu umat untuk semakin menghayati tahun Yubelium ini sehingga bisa menjalaninya dengan sebuah pertumbuhan iman yang lebih baik lagi. Kita akan membahas mengenai topik ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya ingin menyapa narasumber kita yaitu Romo Beno Olatage. Selamat siang Romo. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Romo, sehat? Sehat. Sehat. Siap berkomunikasi. Siap berkomunikasi. Ini topiknya cukup menarik ya Romo hari ini. Sesuai memang dengan posisi Romo juga saat ini sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Ya, jadi memang sangat tepat untuk membahas bagaimana aspek komunikasi kita lihat dalam tahun Yubelium 2025 ini. Namun sebelum kita mulai pembahasan kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang tentu saja ini menjadi himne dari tahun Yubelium, yaitu Peziarah Pengharapan yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Maria Immaculata Chorale. Selamat menyaksikan. Sampai pada masa
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita merenungkan sabda Tuhan yang akan menghantar kita untuk menemukan makna komunikasi di dalam tahun jubileum 2025. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan pujian Engkau mengutus Yesus Putramu untuk berjalan bersama dengan kami, merasakan kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami menemukan pengharapan kami sungguh tidak mengecewakan, karena kami tidak berharap pada dunia, tetapi berharap pada Engkau. Bimbinglah hati kami untuk masuk ke dalam perjalanan. Dalam mimbar agama Katolik ini, kami menemukan Engkau mencintai kami dengan kerahiman-Mu yang dalam, sehingga tahun jubileum ini sungguh merupakan tahun komunikasi yang sejati bagi kami dan berbuah komunikasi kami dengan sesama kami di dalam kehidupan kami setiap hari melalui perkataan dan tindakan kami. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu hanya harus kutuntun juga,
dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, buah komunikasi yang konkret adalah di antara mereka yang berkomunikasi saling mengenal, mendengarkan suara, dan berjalan bersama. Injil pada hari ini melukiskan Tuhan kita Yesus Kristus sungguh adalah komunikator yang sejati. Lukisan bacaan Injil pada hari ini mengungkapkan Dialah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, mengenal suara mereka dan mengenal nama mereka. Demikian juga interaksi komunikatif ini membuat domba-domba mendengarkan suara gembala dan domba-domba mengikuti ajakan gembala untuk keluar dari kandang dan dituntun ke padang rumput. Perumpamaan ini melukiskan Tuhan kita Yesus Kristus telah mengenal dengan baik domba-dombanya. Ada suatu komunikasi dengan domba-dombanya sehingga ia mengenal domba-dombanya. Inilah aspek komunikasi, mendengarkan, mengenal, dan respon dari umat yang berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar suaranya dan siap dituntun. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, komunikasi yang sejati adalah memberi nyawa bagi mereka yang dicintai. Nyawa adalah kehidupan. Barang siapa memberi nyawa kepada orang yang dicintai, inilah puncak komunikasi yang amat sangat sejati. Melampaui perkataan I love you, tetapi melampaui perkataan dan tindakan konkret, tapi memberikan nyawa adalah sungguh merupakan tingkatan komunikasi yang sangat tinggi. Inilah yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai kita dengan cara membangun komunikasi. Dasar ini adalah, saudara-saudari terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Aku mendengarkan dari Bapa, karena Bapa mengenal aku sebagaimana aku mengenal Bapa. Pengenalan Bapa dan Putra adalah pengenalan komunikasi Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Inilah citra Allah yang harus dihadirkan. Apabila kita ingin menghadirkan citra Allah, jadilah pribadi yang komunikatif kepada Allah dan kepada sesama melalui sikap dan tindakan. Tuhan memberkati kita dan kita akan dituntun oleh sebuah pujian yang sungguh mengungkapkan cinta yang begitu besar dari Tuhan, dan cinta itu harus menyala di dalam hati kita yang ingin berkomunikasi dengan sesama, karena Tuhan terus berkomunikasi dengan kita agar kita berubah menjadi pribadi yang komunikatif. Tuhan memberkati kita. Amin.
Pemirsa, demikianlah kita baru saja mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Ubi Caritas et Amor yang dibawakan oleh paduan suara atau Maria Immaculata Chorale dari Gereja Paroki Katedral Medan. Lagu ini cocok ya sebenarnya dengan tema kita ya, Romo ya? Cocok, luar biasa. Temanya pas. Ya. Baik, Romo tadi kita sudah mendengarkan Romo menyampaikan bacaan kita untuk hari ini. Dan topik kita terkait dengan komunikasi. Iman. Ya, komunikasi gitu ya. iman. Ya. Nah, bagi sebagian orang mungkin Romo, komunikasi hal yang mudah kan tinggal bicara, kata gitu ya. Tapi ternyata tidak sesederhana itu ya Romo, komunikasi itu ya. Kalau secara umum kita memahami komunikasi sebenarnya seperti apa sih Romo? Ya, terima kasih. Secara linguistik pada umumnya orang cara spontan bicara komunikasi adalah verbal communication. Komunikasi dengan kata-kata, dengan bahasa. Saya bicara bahasa Indonesia, bicara bahasa Toba itu kan bentuk komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Tetapi sebenarnya kata-kata ini punya makna yang juga terbatas, menyampaikan pesan, ya, mentransmisikan pesan kepada orang lain dalam sebuah interaksi. Tapi ada yang disebut komunikasi bukan kata-kata, non-verbal communication. Ini amat lebih luas daripada kata-kata itu sendiri dan mungkin itu yang jarang disadari oleh orang. Jadi ada komunikasi verbal dengan kata-kata, ada komunikasi non-verbal communication. Oke, bentuknya tuh kira-kira seperti apa Romo? Nah, komunikasi non-verbal communication atau komunikasi tanpa kata-kata itu menggunakan simbol-simbol, menggunakan tanda-tanda. Misalnya, bendera merah putih. Itulah bendera Indonesia. Dengan melihat bendera merah putih, orang melihat, oh ini mengkomunikasikan pertumpahan darah dan ketulusan. Ibu punya cincin? Iya, saya pakai cincin itu verbal, non-verbal communication. Saya tidak perlu bertanya pada ibu sudah punya suami? Tidak perlu, karena saya hanya melihat cincin ibu. Ibu dengan memakai cincin ini, ibu komunikasi pada orang lain, ya saya sudah punya suami, inilah cincin kawin saya. Dan masih banyak lagi bangunan juga mengkomunikasikan bentuk bangunan. Bentuk bangunan contoh bangunan gereja, pasti mengkomunikasikan iman Kristen. Bahkan kalender itu non-verbal communication. Dia mengkomunikasikan tanggal, oh hari ini tanggal berapa, hari apa. Sabtu 27 September 2005. Jadi sangat luas non-verbal communication. Dalam iman juga ini amat sangat kaya, khususnya iman Katolik. Oke, sebelum masuk ke iman Katolik Romo, berarti kalau dia non-verbal ya, kayak kita komunikasi personal seperti ini, ekspresi saya, gestur saya itu senyum termasuk, ibu, ibu diam, aku sudah tahu pasti lagi gak enak untuk ajak ngomong. Itu non-verbal communication. Memahami pesan non-verbal communication itu adalah suatu keterampilan. Keterampilan. Tidak mudah, misalnya kita melihat orang lagi cemberut, wah mungkin ini akhir bulan gitu akhir ya. Akhir bulan mendapat gaji ya. Gajinya sudah mulai habis gitu ya. Nah itu secara umum, komunikasi bisa personal, bisa juga mungkin antar kelompok gitu ya Romo. Nah kalau secara spesifik di dalam gereja atau mungkin dalam iman Katolik, nah, kita memahami berarti ada komunikasi juga ya Romo? Terima kasih. Amat sangat kaya komunikasi dengan Tuhan di dalam iman Katolik. Oke, yang pertama saya jelaskan. Komunikasi Tuhan kepada kita iman Katolik adalah apa? Memberi putra tunggalnya. Sang Sabda menjadi manusia. Tanda kehadiran Bapa yang tidak kelihatan. Yesus katakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Artinya apa? Yesus mengkomunikasikan siapa Bapa itu sendiri. Cinta Yesus adalah cinta Bapa yang tidak kelihatan. Cukup dengan melihat Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mengenal Bapa yang mengutus Dia. Sebagaimana bacaan Injil tadi, aku mengenal Bapa dan itu yang ku sampaikan kepada Anda. Itu dari segi Tuhan. Respon kita tuh amat sangat banyak. Ya, selain Tuhan melalui firman-Nya, non-verbal communication dalam gereja Katolik amat sangat banyak. Mau ingin tahu? Kalau dalam liturgi itu termasuk ya? Well,
gerak-gerak Iya, tata gerak kita. liturgi, facial expression in communication, berlutut, Iya. mengangkat tangan, tanda salib. Hanya orang tanpa diucapan, oh ini pasti Katolik, ya dia mengkomunikasikan dengan gerakan tangan, lilin, mengkomunikasikan cinta yang melebur, bunga hidup, mengkomunikasi keindahan itu akhirnya membawa kepada kematian, korban cinta, luar biasa. Apalagi, putih juga ya. Inilah, ini mengkomunikasikan apa setelah ini? Kita sekarang lagi masuk dalam masa biasa. Cukup melihat ini sudah tahu, amat sangat banyak lukisan-lukisan kita, simbol-simbol di dalam liturgi kita, itu non-verbal communication. Jadi ternyata sangat kaya dan sangat beragam. Amat sangat kaya, amat sangat beragam. Nah, kemudian apakah komunikasi ini harus selalu dua arah, Romo? Atau perlu selalu berbalas atau seperti apa, Romo? Terima kasih. Memang Injil tadi mengatakan domba yang baik ya menuntun domba yang baik mengikuti sang gembala. Ya berarti ada berjalan bersama. Komunikasi dua arah. Jadi Yesus memanggil domba-dombanya dan ada respon. Mereka keluar karena mereka mengenal. Jadi kita dengan mendengarkan sabda Tuhan, kita tahu Tuhan kita begitu baik dan kita mau mengikuti dia. Demikian juga kita di dalam doa kita juga ingin menyampaikan sesuatu. Permohonan, harapan, kita berkomunikasi. Bahkan ketika Anda menangis dalam berdoa tanpa kata-kata, Tuhan sudah mengerti, luar biasa. Ya, itu sebuah komunikasi, terus ada interaksi. Nah, terkait dengan topik kita hari ini, Romo. Ya. Kenapa menurut Romo penting membahas sisi atau aspek komunikasi dalam tahun jubileum? Karena ini kan sudah hampir ujung nih, Romo. Terus sudah banyak mungkin juga gereja melakukan upaya-upaya sosialisasi lah. Penjelasan mungkin dengan banyaknya spanduk-spanduk, lembaran-lembaran yang dibagikan dalam misa. Sepertinya umat sudah cukup mengerti atau seperti apa, Romo? Kenapa kita perlu tekankan lagi kali ini, Romo? Iya, terima kasih. Saya pertama-tama bersyukur kepada Paus Fransiskus yang menetapkan tahun jubileum ini sebagai tahun yang sangat berrahmat. Mengapa demikian? Kita masuk dalam satu kebersamaan mengalami Tuhan yang mencintai kita. Kita menangkap Tuhan sedang mengkomunikasikan cintanya kepada kita dan kita merespon dengan tindakan-tindakan komunikatif yang bawa perubahan. Yang pertama, yaitu misalnya dikatakan tujuan dari tahun jubileum adalah meningkatkan iman kita, kepercayaan kita. Berarti mendengarkan sabda Tuhan, merayakan perjamuan Ekaristi. Kemudian kita diajak mengunjungi tempat berziarah. Artinya apa? Tempat berziarah adalah di mana kita mengalami dengan memasuki pintu kerahiman di tempat pertasanta, kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya, yang bersemayam, yang siap menyambut kita. Yang berikut, pengakuan dosa, rekonsiliasi. Kita kembali membuang gap atau tindakan yang tidak komunikatif. Dan sekarang saya mau berdamai dengan Tuhan. Saya mau berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita mendengarkan Tuhan. Yang berikut adalah yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Ketika saya beri kepada seorang anak, seorang ibu yang membutuhkan sembako, itu sebuah komunikasi. Saya mau berdamai dengan Anda. Saya menyambut Anda sebagai saudara saya. Itu tindakan komunikasi. Lebih besar pesan komunikasi ketika kita membawa bingkisan kepada anak yatim piatu daripada hanya datang, ya saya mencintai Anda, semoga Anda sehat-sehat dan semoga Anda berada rezeki, tetapi langsung tindakan non-verbal tadi, sungguh mereka merasakan inilah komunikasi dari saudara yang mengunjungi mereka. Berarti benar ada ungkapan yang mengatakan action speaks louder than words. The words, yes. Benar ya, Romo ya? Kalau ketika kata-kata itu tidak ditunjang dengan actionnya, tidak sekuat itu impactnya ya. Witness of life, action is powerful than our words.
Jadi memang kalau tidak ada actionnya dibilang omong kosong. Omong gitu kosong, ya. iya. Oke. Jadi berarti dalam setiap tindakan yang dilakukan umat kita dalam mungkin peziarahan itu aspek komunikasi muncul di setiap tujuan-tujuan itu ya Romo? Ya, saudara sudah terkasih. Syukur pada Tuhan kita sudah dan sedang menjalankan tahun jubileum, tapi kita disadarkan kita sedang bersama-sama membangun komunikasi dengan Tuhan yang berbuah. Kita bangun komunikasi di dalam keluarga kita, lingkungan hidup kita, masyarakat, dan juga bagi semua orang. Benar, aspek komunikasi. Komunikasi amat sangat penting. Kalau Romo melihat animo sejauh ini di Keuskupan Agung Medan terhadap jubileum ini, mereka sudah cukup sampai ke situ nggak pemahamannya Romo? Ya benar Bu Grace, ya benar, saya tinggal di Katedral Medan, dan saya sering melihat mereka penuh persaudaraan. Dari mobil antusias berbincang-bincang sebagai orang yang sudah membangun persaudaraan di perjalanan sejarah mereka sebelumnya, dari paroki mereka, lingkungan, dan mereka benar-benar berinteraksi, bercakap-cakap dengan sukacita. Saya yakin mereka telah memetik buah komunikasi selama ini di dalam persekutuan mereka, baik kegiatan sosial, kegiatan ibadat, dan sekarang kami datang ke rumah Tuhan, ke Pertasanta Tuhan, kami juga mau membaharui kehidupan kami. Luar biasa, antusias. Antusiasme umat kita lumayan ya. Iya. Tapi memang masih ada kita lihat umat yang juga belum melakukan itu karena mungkin belum sampai pada pemahaman itu ya Romo. Kita doakan supaya waktu yang tersisa ini jangan dilewatkan. Ya, karena komunikasi ini penting. Ibu kan sebagai seorang istri, sebagai ibu dan anak-anak, pasti menyadari komunikasi amat sangat penting dalam keluarga. Kalau ini menjadi wajah gereja kita, saya yakin kita sungguh saling mengenal, saling mengerti dalam perjalanan bersama, penuh pengharapan. Komunikasi tidak pernah mengecewakan. Tetapi tidak ada komunikasi benar-benar mengecewakan. Sakitnya di sini. Sakit itu di sini ya Romo. Nah, kan doa itu tadi Romo katakan itu sebagai komunikasi kita juga, maksudnya dua arah gitu ya. Ketika kita menyampaikan permohonan kita, itu respon kita juga terhadap mungkin komunikasi yang lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan. Nah, dalam doa itu Romo bagaimana doa itu menjadi lebih komunikatif? Romo, kadang ada umat yang merasa susah sekali berdoa, tidak tahu mau bilang apa, tidak bisa merangkai kata-kata yang bagus, yang pas untuk doanya. Apakah memang harus mampu kita merangkai kata-kata atau komunikasi itu bisa juga bentuk dari kondisi batinnya atau seperti apa? Kalau saya bisa merefleksikan begini. Ibu, anak ibu, dia mengekspresikan dengan bahasa tubuh sakit, ibu lebih mengerti. Atau ketika dia berbicara, Bu aku sakit, tapi aduh. Saya lebih percaya kalau dia benar-benar mungkin menjerit, ekspresinya begitu. Ya, menangis ya, daripada dia, Ibu aku lapar, berikan kepadaku makanan. Kan rasanya tuh. Maka doa yang sangat mendalam adalah sungguh-sungguh kita bahkan tidak mampu lagi berkata-kata depan Tuhan. Bagi saya itu luar biasa. Tuhan, ampunilah dosaku. Saya yakin Tuhan sungguh akan melihat air mata kita, tangisan kita, sebuah doa yang luar biasa. Tetapi kata-kata juga penting. Tapi jangan mengatakan, aku kok tadi kok gak bisa berdoa, hanya diam di hadapan Yesus, di hadapan salib Yesus. Itu sudah doa. Itu sudah sebuah doa. Tuhan pasti melihat kondisi hati kita ya. Oke, nah menarik Romo, di jubileum ini juga kita kan diminta untuk juga memberikan pengampunan. Iya. Penghapusan hutang bahkan begitu ya Romo. Iya, benar-benar ya. Ini agak sulit ini kayak Romo. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pengampunan dengan komunikasi yang sehat itu? Karena mungkin ada hubungan-hubungan yang sebelumnya yang sudah rusak, hubungan yang tidak harmonis lagi. Kita kan mau memperbaiki kembali ya, memperbaharui kembali hubungan-hubungan itu ya, Romo. Bagaimana umat bisa belajar mengkomunikasikan pengampunan gitu Romo dalam semangat jubileum ini? Iya, terima kasih Grace. Saya teringat sabda Tuhan, janganlah menyimpan amarah sampai pada malam hari. Itu ucapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau amarah disimpan sampai malam hari, saya membayangkan iblis akan intervensi dan besok pagi bangun dengan kemarahan amat sangat besar. Bahkan mungkin kebencian semakin meningkat. Oleh karena itu, di tahun jubileum ini kita memaafkan.
Ingat beberapa minggu yang lalu Charlie Kirk dibunuh di Amerika Serikat. Iya, ditembak Utah. Di Utah University. Dia katakan, aku memaafkan dia. Istrinya ya, Romo. Istrinya berkata, aku mengampuni, memaafkan sang pembunuh. Karena aku ingat Yesus berkata, iya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Terkadang perbuatan orang menyakitkan kita mungkin karena kelemahan-kelemahan dia, kekurangan-kekurangan dia, baik segi pengetahuan, baik kondisi stres dan sebagainya. Saya kira pemahaman seperti ini membantu kita untuk mudah memaafkan. Jadi memaafkan adalah jangan menyimpan kesalahan orang lain, sikap orang lain, bahkan dosa mereka di dalam gudang hati kita. Kita mulai yang baru. Kita mulai melihat rekonsiliasi. Inilah rekonsiliasi. Memang tidak gampang, tapi ini akan terjadi karena ini adalah ciri Allah sendiri. Orang yang mampu memaafkan, Tuhan sudah bekerja di dalam diri dia untuk memaafkan. Itulah mengisi ibu ini. Rekonsiliasi. Tapi cukup nggak Romo kalau kita misalnya bilang ke Tuhan, Tuhan aku sudah maafkan dia. Atau perlu kita sampaikan ke orang yang bersangkutan atau seperti apa? Dari sikap kita. Tanpa kita berbicara, dia melihat, oh rupanya dia tidak sakit hati ya. Pasti akan terjadi komunikasi yang baik. Oh jadi kamu gak ingat lagi saya pernah menyakiti kamu, mempermalukan kamu di depan umum? Tidak. Marilah kita mulai yang baru. Yaitu. Tapi tidak mudah kan Romo? Tidak mudah. Apalagi kita sebagai pihak yang disakiti gitu ya. Iya. Tentu tidak mudah untuk melakukan komunikasi seperti itu. Ya maka Tuhan menganugerahkan Roh Kudus. Wah harus minta bantuan Roh Kudus ya. Iya. Nah yang menarik lagi Romo dalam perjalanan ziarah ini endingnya kita harus melewati Porta Santa. Pintu suci ya. Kalau di Keuskupan Agung Medan memang ada beberapa tempat ya Romo. Yang paling dekat adalah di katedral. Ya. Ini adalah simbol ya Romo. Iya. Sebenarnya simbol apa yang mau diceritakan oleh Porta Santa ini? Pertama-tama saya merenungkan Porta Santa ini adalah non-verbal communication. Dengan melihat Porta Santa, Tuhan siap membukakan pintu hatinya untuk menyambut kedatangan kita yang berziarah di dalam pengharapan. Oleh karena itu bagi saya Porta Santa adalah non-verbal communication. Komunikasi tanpa kata-kata dari Tuhan. Tuhan katakan, lihat dalam diam dengan simbol pintu suci aku menyambut kedatangan kamu. Marilah kita berdamai. Dan itulah menjadi ujung perjalanan ziarah ya, memang Porta Santa itu ya. Iya, ujung perjalanan ziarah dan itu sekaligus dibatinkan, marilah kita mulai ke depan. Dan saya merenungkan, pintu hati kita juga harus menjadi Porta Santa. Sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan ada di hati kita. Bait suci di sini. Kita siap menyambut siapapun juga. Jadi kita punya Porta Santa mini dalam mini diri dalam kita. dia Bu, ya, yes. Ya. Baik, Romo nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Terima kasih Bu. Namun pemirsa kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah pujian yang berjudul Sikut Servus. Yang kembali dibawakan oleh paduan suara Maria Immaculata Chorale dari Gereja Paroki Katedral Medan. Selamat menyaksikan. Lord.
Baiklah pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dalam Mimbar Agama Katolik hari ini yang mengangkat tema komunikasi iman di tahun Yubelium 2025. Nah Romo, kita lanjut nih, ini kan Romo memimpin sekarang Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Iya benar. Fungsi komunikasinya memang betul-betul nyata harus dilakukan oleh Komsos nih, Romo. Nah kira-kira peran Komsos sendiri, apalagi di masa digital ini sekarang, bagaimana Romo di tahun Yubelium ini? Selain melakukan sosialisasi, apalagi mungkin biasanya? Iya, terima kasih. Di tahun Yubelium ini kita menginformasikan kegiatan-kegiatan umat, misalnya perziarahan, kegiatan-kegiatan sosial, dan juga sekaligus kita menghadirkan tema-tema yang sungguh berasal dari gereja untuk menuntun umat bagaimana menghayati tahun Yubelium. Misalnya lewat live streaming dalam perayaan Ekaristi, di mana Bapak Uskup senantiasa juga menyampaikan perihal tahun rahmat ini, bagaimana kita membangun perdamaian, menciptakan persaudaraan, dan sekaligus berziarah di dalam pengharapan. Karena memang situasi kita ini tidak sedang baik-baik saja. Maka pengharapan kepada Tuhan sungguh bantu kita bangkit untuk move on di dalam kebersamaan. Artinya Komsos sangat memanfaatkan media digital ya? Iya, benar, kita memanfaatkan media digital. Yang pertama-tama kita menjadi sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya melalui kegiatan-kegiatan gereja. Artinya melalui media komunikasi, Facebook, live streaming, YouTube, ya Instagram, TikTok, ya itu setelah kita mau melihat bahwa Tuhan sedang menyapa umat dan kita mengharapkan respon umat itu lanjut kita sajikan di sana bagaimana orang melakukan kegiatan-kegiatan iman dan kegiatan sosial. Nah, ini memang kita sekarang dalam era yang sudah maju dengan teknologi, semua aplikasi-aplikasi sangat canggih dan sepertinya semua umat juga sudah bisa mengakses gadget di tangannya masing-masing. Kan menjadi tantangan tersendiri juga ya Romo. Memang lebih mudah sekarang gereja melakukan sosialisasi tinggal lihat gitu ya. Tapi pasti ada tantangannya ya Romo ya. Sangat menarik ya, sangat menarik. Kita mengeluh sekarang ini bahwa ketika makan bersama di dalam keluarga, mungkin di komunitas masing-masing sibuk mengaktifkan handphone. Tapi orang yang mengeluh juga melakukan hal tersebut. Itu juga masalah. Nah, apa mau saya katakan, memang media sosial ini yang begitu aktif dengan paket internet yang selalu lancar ini membuat orang mudah melarikan diri dari interaksi konkret. Karena memang interaksi konkretnya kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menyenangkan. Kadang-kadang membuat kita suka, kadang-kadang kita unfeeling. Jadi orang akhirnya masuk ke dalam media sosial, berkomunikasi dengan orang tempat lain, atau dia menggunakan media sosial untuk entertainment, hiburan. Nah inilah tantangan yang memang sudah dikeluhkan bahwa media sosial ini memang merusak, membuat jauh berkomunikasi interpersonal, memahami, mendengarkan orang lain dalam kehidupan yang konkret. Ini tantangan bagi kita. Dan memang Komsos selalu menyadarkan hal itu bahwa media sosial ini jangan sampai membuat kita terlempar dari realitas konkret kehidupan kita. Bagaimana gereja mendorong umat untuk menghidupkan kembali hubungan-hubungan real di sekitar mereka, Romo? Ya terima kasih. Contoh ya, di dalam perziarahan, kan mereka berjalan bersama-sama. Nah diharapkan dalam perjalanan bersama-sama tidak berangkat dari parokinya sampai ke Pertas Santa masing-masing asik dengan handphone dalam bus. Bahkan setelah turun dari bus ke tempat tujuan main handphone. Berarti tidak ada komunikasi. Oleh karena itu di dalam perziarahan sangat indah, jangan mengaktifkan handphone ketika Anda berziarah. Berinteraksilah. Ini sebuah contoh yang akan menjadi barometer, begitulah kehidupan kita dalam keluarga. Kehidupan keluarga sebuah perziarahan. Maka marilah kita membatasi penggunaan media sosial di dalam kebersamaan kita. Saya sangat menarik melihat para peziarah, mereka turun dari mobil di katedral, hampir jarang yang main handphone kecuali untuk memotret, tapi mereka bercakap-cakap. Iya, bagi saya ini satu hal yang menarik. Iya, memang kalau kayak di tempat saya juga Romo, di dalam bus itu memang selalu diisi dengan
doa-doa mungkin. Jadi atau Ibu sudah ziarah ya? Saya sudah. Ke Yerusalem? Pengennya ke Vatikan ya. Ke Vatikan, iya. Jadi memang di situ ditekankan ketika di dalam bus, kita isilah dengan doa-doa, kita isi dengan mungkin katekese dari suster atau pendamping kita, supaya mungkin kita nggak sibuk ya, Romo dengan handphone masing-masing gitu ya. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjauhkan sementara bagus ya. gadget dalam perjalanan ziarah ya. Jadi memang diisi dengan katekese atau doa-doa sepanjang perjalanan. Ya sangat asik. Setelah selesai jubileum dalam keluarga, kelompok, kita ibu dengan keluarga pergi kasih ke mana Brastagi, ayo kita cakap-cakap, matikan handphone, berdoa. Ya luar biasa, itu buah dari tahun jubileum. Semoga. Oke, nah terkait dengan generasi muda nih, Romo. Sekarang kita mudah sekali terprovokasi mungkin oleh berita-berita hoax gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa membantu yang dari sisi Komsos sendiri gitu ya, membantu generasi muda bisa memverifikasi, membedakan, kita harus ambil informasi yang seperti ini, jangan mengkonsumsi informasi yang seperti ini. Komsos sudah melakukan gerakan-gerakan seperti itu enggak, Romo? Iya, pelatihan atau seminar gitu ya. Terima kasih. Komsos selalu menekankan menyampaikan berita berdasarkan fakta dan kebenaran. Itu sudah merupakan komitmen Komsos. Artinya aspek pewartaan dari pihak Vatikan, KWI, keuskupan sampai parokia itu jangan pernah meneruskan hoax atau informasi yang tidak jelas. Dan kalau Anda mengirim harus berdasarkan kebenaran dan fakta. Yang berikut, hendaknya menyampaikan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik sebaiknya jangan diwartakan karena itu bisa merusak orang yang melihat atau membaca. Dan itulah yang menjadi prinsip dasar, percayalah, apa yang diproduk oleh Komsos, baik dari tingkat Vatikan sampai tingkat paroki, itu sungguh asli kebenaran tersebut. Sudah pasti terverifikasi. Sudah terverifikasi. Oke, jadi yang perlu kita sebarkan tiap pagi tentu misalnya renungan-renungan dari pastor-pastor gitu ya. Benar, Bu. Oke, baik. Nah, ada pernah mengalami kesulitan nggak Romo Komsos selama ini dalam melakukan komunikasi melalui media sosial? Secara khusus pernah ada mungkin kan rentan juga ya media sosial ini, Romo. Ada tantangan-tantangan di dalam media digital ini, Romo? Terima kasih. Memang pertama begini. Dengan adanya media digital, kita sebagai pemegang, pemilik handphone, sekaligus konsumen, menerima apa yang dikirim, diupload oleh orang lain, tetapi di saat yang sama kita menjadi produser. Pertanyaan, ketika Anda mengirim sebagai produser, Anda sungguh-sungguh melihat ini, ini airnya mengkomunikasikan. Batuk Romo mengkomunikasikan. Romo ini luarnya biasa air, dia mengkomunikasikan menghilangkan rasa haus. Iya, non-verbal ya Romo ya. Non-verbal communication. Okay. Nah, sekarang yang utama adalah kemampuan dari kita sebagai pribadi orang muda, yaitu kemampuan kita harus sadar kita ini bisa menghasilkan konten sekaligus bisa menerima, mengkonsumsi itu konten. Sebagai orang yang menghasilkan, sungguh-sungguh menyampaikan kabar gembira, menyampaikan kata-kata atau peristiwa yang meneguhkan, menyampaikan tindakan-tindakan cinta kasih. Ini sudah cukup. Yang kedua, kalau kita juga menerima, kita harus seleksi. Jangan sampai terjebak pada hoax. Ini yang terkadang kurang dimengerti. Contoh, saya menyampaikan, ada teman saya sebagai siswa SMA, teman saya ini berkelahi di kelas. Berkelahi, tinju, dan membuli. Bahkan menyerang keluarganya. Saya videokan. Kemudian saya posting. Bagi saya ini dosa pembunuhan. Mengapa? Saya memwartakan tindakan yang tidak baik. Orang akan mengenal orang ini. Ke depan, ini nggak beres anak ini, bla bla. Bagi saya sekarang pengakuan dosa adalah apa? Menyampaikan, memvideokan tindakan yang buruk tentang orang lain, akhirnya orang lain mencap orang ini buruk, bagi saya sudah membunuh orang tersebut secara sosial. Jadi dosa pembunuhan sekarang ini adalah hal semacam ini. Bagi saya sebuah dosa.
Kasihan anak ini nanti ke depan akhirnya sudah ada jejak digital, akhirnya dia bisa sulit untuk bergaul, dikenal. Oleh karena itu Bu Grace, saya kira banyak hal yang tidak kita sadari, kita juga membunuh teman kita, membunuh keluarga kita, sahabat kita dengan mengirim yang perbuatan. Mungkin dia salah, tapi kita tidak punya hak untuk menyebarkan itu, karena itu bisa membunuh dia. Nah, inilah bagaimana edukasi, inilah terkadang membutuhkan proses di kalangan kaum muda. Kecerdasan literasi ya Romo. Kecerdasan literasi. Oke, baik Romo, terakhir mungkin Romo. Di jelang penutupan jubileum ini Januari ya Romo ya? Iya. Januari. Nah, pesan komunikasi apa yang ingin Romo tekankan lagi kepada umat agar sungguh menghidupi semangat jubileum ini Romo? Saudara-saudariku terkasih, umat Allah dicintai oleh Tuhan. Tuhan terus berkomunikasi dengan kita melalui sabdanya, melalui rahmat yang Ia berikan kepada kita dalam pekerjaan. Oleh karena itu, semoga tahun jubileum ini kita melihat ternyata sarana komunikasi melalui pembaharuan iman, rekonsiliasi, ibadat, tindakan sosial, perziaran itu adalah bagian kehidupan kita untuk memelihara relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sama. Inilah makna komunikasi dari tahun jubileum 2025. Baik, Romo Beno, terima kasih. Terima kasih Ibu. Berbagi hari ini di Mimbar Agama Katolik. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang lagi dengan topik yang berbeda ya, Romo. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini terkait dengan komunikasi iman di tahun jubileum 2025. Kiranya pembahasan hari ini bisa membantu umat untuk lebih menghayati lagi tahun jubileum 2025. Karena seperti yang dikatakan oleh Romo tadi, Tuhan tidak henti-hentinya melakukan komunikasi kepada kita. Dan kita juga bisa melakukan komunikasi kembali sebagai respon kita atas sapaan Tuhan. Demikianlah Mimbar Agama Katolik untuk hari ini. Kita akan menutup nanti dengan doa penutup sekaligus berkat oleh Romo. Dan kita akan diakhiri dengan sebuah lagu yang berjudul The Lord is My Shepherd yang kembali dibawakan oleh paduan suara Maria Immaculata Chorale. Saya Febri Grace Huta-Julu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik berikutnya. Kami persilakan Romo untuk boleh menutup dengan doa penutup sekaligus berkat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan pujian Engkau telah memampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk berkomunikasi kepada orang-orang sekitar kami dalam bentuk komunitas perziaran penuh pengharapan di dunia ini. Inilah peristiwa Pentakosta zaman ini, di mana kami mendengarkan Engkau memanggil kami mendengarkan Engkau menuntun kami mendengarkan Engkau yang memberikan pengharapan kepada kami. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami untuk senantiasa berbagi dengan sesama kami waktu, tenaga, materi sebagai ungkapan cinta kasih kami kepada sesama dan juga sebagai kesaksian kehidupan kami untuk menghayati buah-buah tahun jubileum ini. Semuanya ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Hashem.